Bagaimana kabar Bunda Uti? Alhamdulillah bu kabar baik. Alhamdulillah bu kabar saya baik. Tapi beberapa hari ini saya mengalami kesulitan dan kekhawatiran akhir-akhir ini bu. Sebelumnya saya berterima kasih karena kamu sudah mulai berbicara dengan Ibu. Aku membuat kamu khawatir. Bagus, apa kamu jelaskan lebih lanjut lagi? Saya mengalami kekhawatiran dalam pelajaran matematika bu. Saya sulit untuk memahami konsep yang telah diajarkan oleh guru. Karena itu nilai saya merosot dan saya mengalami stres beberapa hari ini bu. Saya mengerti. Jadi kamu kesulitan dalam memahami konsep matematika. Terus kamu merasa terbelakang dan membuat kamu nilai kamu merosot. Sebelumnya, apakah ada hal-hal spesifik yang membuat kamu kesulitan dalam memahami konsep matematika? Saya merasa di sekolah itu kalau pengajarnya itu terlalu jelas ibu. Jadi saya kurang paham apa yang dijelaskan di dalam kelas seperti itu. Jadi kamu merasa guru matematika tersebut menjelaskannya terlalu cepat, jadi kamu sulit memahaminya. Bagaimana kamu menghadapi perasaan tersebut? Apakah ada hal yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Saya sudah mencoba untuk mempelajari pelajaran itu dan konsep-konsep itu kembali. Tetapi saya tidak merasa saya tidak merasa saya memahami materi itu lagi. Jadi saya bingung. Saya mengerti perasaan itu bisa menjadi situasi yang agak sulit. Apakah kamu pernah berbicara dengan guru matematika mengenai kekhawatiran kamu terhadap pelajaran matematika ini? Saya belum mencoba untuk berbicara kepada guru dan teman karena saya takut dan malu untuk bertanya. Saya mengerti kamu merasa takut, tapi berbicara dengan guru adalah langkah yang pertama untuk memperbaiki situasi ini. Ibu akan membantu kamu dan mendukung kamu. Sampai rasa takut itu adalah hal yang wajar, tetapi kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Mungkin kamu dapat menghubungi guru matematika kamu dan menceritakan hal-hal yang membuat kamu khawatir atau hal yang menghambat kamu dalam mempelajari matematika tersebut. Baik, saya akan mencoba saran ibu dan berusaha untuk menggunakan saran yang diberikan kepada saya. Iya, tetapi berbicara dengan guru itu adalah salah satu. Kamu bisa mencari bantuan dari luar seperti mengikuti les belajar kelompok. Dengan begitu kamu bisa lebih paham pelajaran kalau kita masuk ke kelas matematika. Ibu terima kasih atas sarannya juga saya akan menggunakan. Baik, terima kasih. Jika kamu mengalami hal yang menghambat kamu, silakan cerita ke ibu. Semoga nilai akademik kamu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya harap kamu dalam keadaan baik. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Selamat siang juga. Saya sedang menghadapi masalah dalam mengelola stres dalam pekerjaan saya. Baik, saya siap mendengarkan. Ceritakanlah lebih lanjut tentang apa yang membuat kamu merasa stres dalam pekerjaan. Saya merasa terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dengan itu saya merasa tertekan dan sulit mengatur waktu saya dengan baik. Saya bisa mengerti mengapa ini bisa menjadi sebuah stres bagi kamu. Mengatur waktu dengan efektif dalam menghadapi tugas yang banyak dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kamu. Bagaimana kamu biasanya mengelola waktu itu? Mungkin saya bisa membantu kamu dalam menemukan strategi yang lebih efektif. Saya cenderung menjadi fokus dengan satu tugas sehingga saya melupakan tugas-tugas yang lain. Saya sering merasa terburu-buru dan akhirnya saya merasa tertekan dan saya melakukan pekerjaan itu dengan setengah hati. Saya mengerti fokus yang terlalu kuat pada satu tugas bisa membuat kamu kehilangan keseimbangan dalam pekerjaan. Apakah kamu sudah pernah mencoba menggunakan teknik Pomodoro? Ini merupakan teknik yang melibatkan pembagian waktu kerja menjadi periode fokus singkat yang diikuti dengan istirahat yang singkat. Saya belum mencobanya. Bagaimana cara kerjanya? Teknik Pomodoro ini melibatkan kerja intens selama 25 menit diikuti istirahat yang singkat selama 5 menit. Setelah siklus Pomodoro ini selesai, kamu bisa mengambil istirahat yang cukup banyak selama 15 sampai 30 menit. Cara ini dapat
saat bekerja dan bisa memberikan istirahat yang cukup untuk mengisi energi kamu. Baik, terima kasih atas sarannya. Saya akan coba mengimplementasikannya. Sama-sama, jangan ragu untuk kembali jika kamu membutuhkan bantuan yang lebih lanjut. Semoga teknik ini dapat membantu kamu dalam mengelola stres dan pekerjaan yang kamu hadapi. Bagaimana kabar hari ini Ibu dengar? Mariskah ingin konsultasi dengan Ibu? Bisa kamu ceritakan lebih detail tentang masalah yang kamu hadapi? Saya baik Bu. Begini Bu, saya merasa sulit untuk berkonsentrasi di sekolah akhir-akhir ini. Baik, Ibu mengerti. Mengapa kamu merasa sulit untuk berkonsentrasi? Saya merasa terlalu banyak hal yang mengganggu pikiran saya, seperti tugas sekolah, masalah keluarga, dan teman-teman yang mengganggu saya di kelas. Ibu paham, apalagi semua masalah kamu datang bersamaan dan menjadi beban bagi kamu. Bagaimana perasaanmu terkait hal yang sedang kamu alami ini? Saya merasa stres dan cemas, dan juga seringkali saya merasa kewalahan dan tidak tahu harus bagaimana. Ibu mengerti perasaan kamu. Kamu tidak sendirian dan kamu pasti bisa menghadapinya. Dalam situasi seperti ini, apakah ada strategi yang telah kamu coba untuk membantu kamu berkonsentrasi kembali? Saya sudah mencoba mengatur waktu belajar saya, tapi sepertinya saya masih mengalami kesulitan dalam itu. Itu sangat bagus. Kamu sudah melakukan langkah awal yang baik. Namun mungkin ada hal yang bisa kamu coba lagi. Bagaimana kalau kamu mencoba membuat daftar prioritas untuk tugas-tugas sekolah kamu? Dengan cara ini kamu bisa lebih fokus dalam hal yang paling penting terlebih dahulu. Mungkin itu bisa membantu saya. Saya akan mencobanya nanti. Jangan ragu untuk mencatat kesulitan-kesulitan yang kamu alami dan bagikan dengan Ibu jika kamu ada kesempatan. Ibu akan selalu ada di sini untuk mendukung kamu. Jangan lupa kamu juga mencari dan Saya akan mencoba saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Senang bisa mendengarkan cerita kamu. Jangan ragu untuk kembali jika kamu memerlukan teman untuk bercerita. Tetaplah percaya pada diri kamu sendiri dan berusaha semaksimal mungkin. Semoga masalah cepat selesai. Terima kasih atas bantuannya. Menurut pengamatan saya, pada praktek konseling yang dilakukan oleh teman saya, dalam eksplorasi masalah, konselornya sudah sangat baik dan konseli merespon dengan baik, di mana konselor memberikan pertanyaan terbuka ke konseli, sehingga konseli dapat menyampaikan informasi dengan logis dan terstruktur. Dengan penyampaian informasi dari konseli yang jelas dan terstruktur, konselor jadi lebih mudah memahami inti masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga konselor mampu mengetahui faktor-faktor dan penyebab masalah yang dihadapi konseli. Dengan begitu, konselor memberikan saran dan solusi yang relevan dengan masalah, dan konseli mendapatkan solusi yang tepat, sehingga proses konseling berjalan dengan lancar. Menurut saya, pada praktek konseling yang dilakukan, di mana saya sebagai konselor, dalam eksplorasi masalah, saya sebagai konselor sudah baik, karena konseli merespon dengan baik, di mana saya memberikan pertanyaan terbuka ke konseli, sehingga konseli dapat menyampaikan informasi dengan logis dan terstruktur, dan saya sudah merespon dengan sebaik mungkin. Dan dengan penyampaian informasi dari konseli yang jelas dan terstruktur, saya sebagai konselor jadi lebih mudah memahami inti masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga saya mampu mengetahui faktor-faktor dan penyebab masalah yang dihadapi oleh konseli. Dengan begitu, saya memberikan saran dan solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Dan konseli mendapatkan solusi yang menurut saya sudah tepat, sehingga proses konseling berjalan dengan lancar.